Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Teguh Saifuddin, guru produktif teknik mesin di SMK Negeri 7 Pandeglang dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2200 1039 2283 2016. Saya akan menayangkan video pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi ajar membuat benda kerja sederhana menggunakan simulator CNC. Berikut adalah tayangannya. Mohon masukan dan arahan untuk perkembangan yang lebih lanjut. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah masuk ke dalam kelas ini. Silahkan dipimpin berdoa dulu sama ketua kelasnya. Denny, silahkan Denny. Duduk siap. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran Zoom meeting, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Bersalam dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, mohon izin ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa tatap muka untuk hari ini. Jadi dengan terpaksa kita lakukan pembelajaran moda daring. Oke. Setelah berdoa, kita lakukan absensi dulu ya. Saya pengen tahu dari kelompok 1. Kelompok 1 hadir semua? Hadir semua. Oke. Kelompok 2 hadir semua? Hadir semua, Pak. Oke, mantap. Keren. Kelompok 3 hadir semua? Hadir, Pak. Lengkap. Mantap. Kelompok 4 hadir semua? Hadir, Pak. Hadir semua. Oke, mantap. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk semuanya dimohon berdiri. Terlihat semuanya? Terlihat, Pak. Oke. Setelah kita nyanyikan Garuda Pancasila, kita masuk ke motivasi. Kalimat motivasi yang akan saya berikan adalah, kita semua adalah orang terpilih untuk kesuksesan yang akan datang. Maka jadikanlah dirimu selalu berharga. Maksud saya di sini itu adalah karena banyak banget sekarang pemuda-pemudi itu yang memperlakukan dirinya itu tidak berharga. Contohnya seperti laki-laki yang ditato badannya ataupun ditindik telinganya, hidungnya. Kedepannya saya rasa teman-teman juga semuanya insya Allah jadi orang sukses. Maka kita harus berikan kepercayaan itu kepada diri kita semua. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Amin. Sukses, amin. Amin. Oke. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi hari ini adalah goals-nya untuk pengetahuan kalian dapat mengartikan, menerapkan, dan membandingkan prosedur mesin bubut CNC sesuai dengan user manual book. Nanti ini saya kirimkan linknya untuk manual book yang saya bikin. Terus untuk keterampilan, nanti kalian itu bisa mengerjakan, melaksanakan, dan membuat benda kerja sederhana dengan mesin bubut CNC sesuai dengan user manual book. Karena kita ini menggunakan moda daring, maka sekarang kita gunakannya simulator CNC. Simulator CNC itu mirip lah sama mesin bubut yang ada di bengkel kita.
Oke, ini adalah sistem penilaian yang saya buat. Dari sikap nanti akan saya berikan penilaian. Dari analisa saya, observasi saya itu nanti mengobservasi siswa pada saat melakukan Zoom meeting. Apakah siswa itu ngantuk, tidak menyimak, atau rebahan-rebahan gitu, berpangku tangan begini, itu nanti akan termasuk dalam penilaian. Yang kedua, pengetahuan, itu tes formatif, nanti akan saya berikan itu di akhir pelajaran. Yang terakhir adalah keterampilan, adalah itu untuk LKPD. Keterampilannya itu nanti saya ambil dari LKPD, jadi kalian nanti secara berkelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nanti akan saya berikan juga linknya. Selanjutnya ini pertanyaan mendasar dari Alif. Apakah perbedaan mendasar pada proses CNC dengan konvensional? Silahkan yang bisa jawab. Kelompok 1 Pak, Dede. Oke, sebentar ya. Kelompok 1, Dede. Silakan, Dede. Otomatis dan cepat Pak kerjanya. Oke, otomatis dan cepat pekerjaannya. Keren, deh. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah keuntungan mengoperasikan mesin bubut CNC dibanding dengan konvensional? Silakan. Saya Pak, dari kelompok 4, Denny Pak. Bisa lebih presisi Pak. Oke, bisa lebih presisi ya jawabannya. Mantap, Ya. mantap. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, ini adalah buku panduan. Nanti ini akan saya share. Saya share ya. Saya share ke grup WA. Udah masuk belum? Sudah Pak. Sudah. Kita lanjut. Oke, deskripsinya ini adalah mesin bubut CNC, yaitu suatu proses mesin bubut dengan menggunakan mesin bubut CNC dilakukan dengan menggunakan kode-kode standar atau dikenal juga sebagai G-code. Itu yang sudah kemarin dipelajari program-programnya, hanya saja sekarang itu tugas kalian itu untuk membuat benda kerjanya. Gitu. Keuntungannya, tadi betul yang kayak diucapkan sama Denny ya tadi ya. Jadi hasil produksi akan seragam baik dalam bentuk ukuran. Toleransi dapat disesuaikan dengan harapan operator, proses kerja yang cepat sehingga dapat menghemat waktu kerja, biaya proses akan semakin murah, dan yang terakhir, pahat bubut menggunakan insert jauh lebih hemat daripada pahat bubut konvensional yang harus selalu diasah. Gitu. Oke? Ini adalah link untuk proses pekerjaan membuat benda kerja sederhana, karena kalian sudah belajar bikin programnya, sekarang kalian membuat benda kerjanya, tapi sebelum membuat benda kerjanya, kalian itu harus setting pahat dulu. Menggunakan simulator, kalian itu bisa mendapatkan pengalaman baru, yaitu kita bisa praktek dengan dari jauh, karena tidak harus di depan mesinnya langsung. Itu, ini adalah linknya, ini saya kirim linknya ke grup WA juga. Oke, terlihat? Terlihat. Oke. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengoperasian mesin bubut CNC JSK 928 TWA untuk software yang saya gunakan menggunakan SLAMsoft dengan kontrol 928 TC. Yang pertama, kita di sini harus input dulu nomor program dengan mengklik edit, kemudian kita klik input, masukkan nomor programnya. Oke, untuk nomor program sudah jadi, sudah saya buat. Bagas, ngapain main HP aja? Oke, perhatikan Kemudian lagi ya. di sini kita setting pahat dengan mengklik job, kemudian kita bisa geser eretannya di sini, atau kita bisa menggunakan handwheel. Di sini handwheelnya bisa digeser, ya, disesuaikan dengan stepnya. 1000, ini sumbu X, ini sumbu Z-nya. Oke,
kita langsung ke view dua dimensinya untuk mendekatkan. Ini sudah dapat atau belum? Kita setting di benda kerjanya untuk sumbu sumbu X. Kemudian kita ukur dulu benda kerjanya menggunakan measure, user point. Kita cek di sini X-nya ini nilainya berapa yang sudah dikopas tadi, 40,563. Maka itu yang akan kita tentukan 40,653. Kita klik di 40,653, enter. Kemudian untuk offset untuk sumbu X nomor 1 betul, oke, enter. Kita jauhkan sumbunya itu, kita jauhkan bahan itu ke arah sumbu zero mesin. X-nya juga untuk ke zero mesin. Kemudian kita klik auto, langsung tes start. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Pak, ini sama mesinnya langsung sama nggak, Pak? Oke, good. Pertanyaannya bagus ya. Jadi pertanyaannya itu apakah mesin ini sama, simulator ini sama dengan mesinnya langsung atau enggak? Betul ya jawabannya. Itu mirip 90% lah kurang lebihnya. Gitu Mulyadi. Pak, terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya lagi. Silahkan. Iya, siapa tadi mau bertanya? Herudin Pak dari kelompok 3. Oke, Herudin. Silahkan, Din. Apa fungsi dari G71 Pak? Apa fungsi dari G71? Oke, silahkan. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Saya Pak dari kelompok 2. Oke, silahkan. Apa, Han? Itu teh siklus bubut memanjang. Herudin. Ya, siklus bubut memanjang tuh Herudin, kata Rehan. Gimana, Din? Puas jawabannya? Puas Pak. Ya, berarti Rehan belajar pada saat kemarin pembuatan program, karena itu ada di pembuatan program. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Iya, Oni, silahkan Oni. Dari kelompok 1, Pak. Iya, silahkan. Pak, tadi teh untuk setting sumbu X yang ditekan apa ya, Pak? Oke, good. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak, dari kelompok 4, Arman. Oke, silahkan Arman. Tekan tombol I. Tekan tombol I. Oke, Ya. itu Jahroni. Oke, bisa kita lanjut ya. Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kita lanjutkan pelajarannya. Kita sekarang langsung masuk ke LKPD. Dari LKPD ini, nanti kalian itu membuat benda kerja. Dari LKPD ini, kalian membuat benda kerja nanti seperti ini. Buatlah program kerja sesuai dengan gambar kerja di samping. Jadi gambar kerjanya ini, lakukan setting pahat sampai eksekusi program pada software Swansoft. Ya, ini untuk kelompok 1 tugasnya. Ya, terus ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Bisa ya?
Bisa Pak. Oke, nanti bisa lihat dari YouTube ataupun dari buku panduan yang sudah saya berikan. Kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung juga nggak masalah. Oke, kita lanjut. Silakan deadline untuk pengumpulan tugas atau waktunya ini butuh berapa lama? 15 Pak. Oke, deal ya 15. Ya. Pak. Oke, 15. Oke, kalau begitu silahkan diskusi. Silahkan bisa dimulai. Bagaimana kelompok 1? Aman? Aman Pak, aman. Aman. Udah sampai mana? Masukin program Pak. Masukin program ya? Oke, bisa dilihat progresnya? Iya Pak. Oh, gelap banget, nggak kelihatan. Coba diambil posisi yang lainnya. Gelap. Oke. Oke lah. Ya. Oke, good. Mantap. Oke, silakan dilanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan langsung aja. Ya Pak. Oke, dari kelompok 2. Gimana? Sudah sampai mana? Masukkan program Pak. Oh, iya. Coba dilihat. Oke, good. Ada kesulitan nggak? Alhamdulillah Pak, nggak ada. Tidak ada Pak. Alhamdulillah nggak ada ya. Gimana Sepul? Bisa ngikutinnya Sepul? Alhamdulillah. Ya Allah Pak. Oke. Silakan dilanjut ya. Kalau ada kesulitan tanya aja langsung. Oke, kelompok 3 sekarang. Gimana kelompok 3? Aman? Aman Pak. Aman. Udah sampai mana? Masukin nomor program Pak. Masukin program ya. Oke. Coba dilihat. Oke, sip. Berarti tinggal setting pahat ya? Ya Pak. Oke, good. Dilanjut silakan. Ya Pak. Gimana Ipan? Bisa ngikutinnya Ipan? Ipan bisa ngikutinnya Pak? Bisa Pak. Oke, keren. Mantap. Silakan dilanjut. Kelompok 4 nih. Gimana? Sudah bisa? Lagi input program Pak. Oh, lagi input program. Ya. Ada kesulitan nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Gimana Aman. guys? Aman guys? Aman Pak, aman. Beres. Gimana Mito? Bisa ngikutin? Aman. Bisa Pak. Menjadi bukit ya. Oke. Silakan dilanjut ya. Ya Pak. Oke, waktunya sudah habis. Silakan bisa dikirim ke WA. Oke, udah ada yang ngirim ke saya? Udah Pak. Kelompok siapa yang udah ngirim? Kelompok 4 juga ada Pak. Kelompok 4 udah. Kelompok 3 Pak. kelompok 3 udah. Kelompok 2, kelompok 1, 1 udah Pak. 1 udah. 2, Belum Pak. oh, belum. Udah Pak. Oke, silakan. Oke, kita sambil nunggu kelompok 2, kita presentasi dulu aja dari kelompok 1. Oke, ini kelompok 1 ya? Gimana kelompok 1? Ini kelompok 1. Oke, kita mulai.
Oke. Silakan kelompok 1 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak dari kelompok 2. Ntar dulu. Stop. Ulangi dulu. Kan apa? Jangan langsung apa yang ditanyakan, kan belum saya play. Oke, dibuka aja dulu. Assalamualaikum. Berikut adalah hasil dari kelompok kami. Baru saya play. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kerja kelompok kami. Oke, kita mulai. Oh, lupa pintunya belum tutup. Oke, selesai. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kelompok 2 tanggapi atau ada yang mau bertanya. Saya Pak ingin bertanya Pak dari kelompok 2. Sebentar. Kok nggak muncul? Kelompok 2 ya. Iya Pak. Ulangi kelompok 2. Bertanya. Saya ingin bertanya Pak. Oke, silahkan. Apa fungsi huruf L pada program yang kalian buat? Oke, kelompok 1 ditanya tuh. Izin menjawab, Pak. Kita ulangi lagi dari kelompok 2 bertanya. Silahkan kelompok 2 berikan tanggapan. Apa fungsi huruf L pada program yang kalian buat? Oke, silakan tuh ditanya sama kelompok 2, kelompok 1 silakan dijawab. Izin menjawab. Silakan. Itu adalah beberapa banyak blok yang terjadi dalam proses pemakanan selama satu siklus. Oke, gitu Bal jadinya. Oke. Sudah kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup kelompok 1. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang dari kelompok Oke, kita mulai. 2. Oke, kita mulai ya. Silakan dibuka dulu Oke, kelompok kita 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Oke, kita mulai ya. Oke, kita selesai ya.
Silahkan. Berikut adalah hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 3 izin bertanya, Silahkan kelompok 3. apakah bisa mesin berproses tapi pintu masih terbuka? Izin menjawab. Enggak dong, kan ada sensor pengaman biar selamat. Oke, jawabannya mantap. Gitu kelompok 3. Gimana? Puas nggak jawabannya? Puas, Pak. Puas ya. Jadi biar selamat. Oke, good. Kita kasih ke applause untuk kelompok 2. Oke, kita mulai. Sekarang kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil kerja kelompok kami. Oke, kita mulai ya. Selesai. Oke, kita mulai ya. Oke, silahkan. Tanggapannya dari kelompok lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya dari kelompok 4. Silahkan. Apa kegunaan dari step width? Untuk merubah besar gerakan pahat bergeser. Oke, good. Oke, mantap. Keren. Cukup ya jawabannya? Cukup Pak, cukup. Oke, kita kasih applause untuk kelompok 3. Kelompok 1 itu ngumpet apa gimana? Kepalanya tinggal 2 orang. Turunan lagi coba kameranya. Oke, good. Yang terakhir kelompok 4 ya. Oke, kita mulai ya. Silahkan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Video pengerjaan dari kelompok kami sudah dikirim kepada Pak Teguh yang akan ditampilkan di depan. Baik, selesai. Oke, sudah selesai video yang kami tampilkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Owi dari kelompok 1. Silakan.
Ketika ada kegagalan proses tapi mesin masih beroperasi, apa yang harus dilakukan? Jawaban. Izin jawab. Kita harus menekan emergency stop. Oke, keren. Gimana kelompok 1? Cukup. Cukup, Pak. Oke, good. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Kasih aplaus dulu. Oke, pembelajaran presentasi sudah selesai semua. Sebentar, saya Oke, presentasi sudah selesai semua. Masing-masing kelompok sudah menyajikan hasilnya dan juga hasilnya juga memuaskan, tapi masih bisa lebih tinggi lagi. Evaluasi saya pada saat presentasi yang pertama adalah rekan-rekannya dulu nih. Rekan-rekannya itu dalam posisi siap dulu, jangan yang satu presentasi, yang lainnya bengong gitu. Ketahuan banget nggak siapnya. Terus yang kedua, ini yang sudah saya catat. Kalau dari segi materi dan LKPD, dari segi materi dan keterampilan, udah bagus banget. Ini berapa banyak blok yang terjadi dalam proses pemakanan selama satu siklus. Itu adalah jawaban tadi, huruf L itu apa sih? Tuh. Terus yang kedua, apakah bisa mesin berproses tapi pintu mesin terbuka? Jawabannya nggak bisa, karena ada sensor pengaman. Betul. Terus yang ketiga, kegunaan step width. Jawabannya untuk merubah besar gerakan pahat saat bergeser. Ya, itu juga bagus, betul. Berarti video yang tadi saya berikan itu bermanfaat, ataupun buku panduannya itu kalian baca dengan baik. Terus yang terakhir, ketika ada kegagalan proses tapi mesin masih beroperasi, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya itu menekan tombol emergency stop. Bagus, itu adalah yang terbaik. Daripada kita hanya teriak doang, gak nyambung ya, teriak, Pak, gagal Pak. Ya, nggak ngaruh. Kita harus melakukan tindakan, yaitu menekan emergency stop program, atau disebut juga ESP. Seperti itu. Kemudian sekarang adalah saatnya kita kerjakan tes formatif. Oke, setelah tadi kita sudah presentasi, sekarang saatnya untuk mengerjakan tes formatif, yaitu kalian mengerjakan soal dari saya. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan kalian terhadap materi ini. Oke, ini linknya nanti saya kirim ke grup WA. Oke, waktunya 30 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Gunakan handphonenya masing-masing. Silahkan Bagas, Saiful dikerjakan pakai HP-nya aja. Yang HP-nya dipakai untuk Zoom, bisa bergantian dengan temannya. Gimana, Gung? Ada kesulitan, Gung? Nyontek aja. Aman, Agung? Aman, Pak. Oke. Jangan nyontek. Rehan juga ngintip-ngintip aja. Iqbal. Iqbal, yuk. Tanya. Ini untuk individu ya. Karena nanti kalau misalnya gagal juga nggak apa-apa. Nanti ada remedial. Adapun yang nilainya itu lebih tinggi, nanti akan mendapatkan pengayaan atau materi selanjutnya yang lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain. Dan nilai yang biasa-biasa aja ya nggak apa-apa. Itu yang penting lulus dari KKS. Oke, waktunya habis. Terima kasih semuanya nih. Hebat sekali. Nilainya juga bagus-bagus saya yakin. Terus yang terakhir, saya share. Yang terakhir adalah, oke, saya mau tanya untuk refleksi hari ini. Untuk pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Silakan.
Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Ternyata bisa praktek tanpa mesin. Oke, walaupun pakai simulator ya. Jadi Iya, Pak. bisa praktek tanpa mesin. Iya. Oke, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya, apakah dengan model proyek seperti ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Silakan dari kelompok lain. Ya Pak, kami jadi bisa memiliki kesempatan praktek walau tidak sedang di bengkel Pak. Ya, jadi punya kesempatan walaupun lagi nggak di bengkel ya. Oke, good. Yang ketiga, apakah pengalaman yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bisa mengoperasikan mesin menggunakan simulator, Pak. Bisa mengoperasikan mesin menggunakan simulator. Itu Dede lagi sibuk apa? Dede kayaknya sibuk banget. Lagi sibuk apa, Dede? Apa kelompok 1 lagi sibuk apa, Dede? Nggak enak diem banget. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah lewati semuanya. Pesan saya yaitu, pesan saya 1. CNC itu adalah mesin yang mahal. Sudah pasti orang yang bisa mengoperasikan CNC itu memiliki kelebihan dibanding sama yang lain. Sehingga ketika lulus, nanti kalian itu memiliki poin tersendiri untuk dilirik dari perusahaan. Seperti itu. Jangan bosan untuk belajar, karena kedepannya tantangan itu akan lebih meningkat dan terus meningkat. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan dipimpin doa dari ketua kelasnya. Yuk, siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bersalam dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu dan sukses ke depannya. Amin. Amin. Silakan keluar dari Zoom. Ah. Ya, oke. Yuk. Bye-bye.